Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Menurut Fani dan Cynthia, bagaimana kira-kira sifat-sifat Allah? Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Adil, Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Maha Kasih. Kasih. Gitu ya. Banyak orang yang salah pengertian tentang sifat-sifat Allah. Seperti tokoh kakek. Kakek pada umumnya sangat sayang sama cucunya. Akhirnya jarang menghukum ketika cucunya salah. Akhirnya banyak orang beranggapan bahwa Allah sama seperti seorang kakek tadi. Dia bilang, ya kita kalau minta ampun pasti diampuni. Terlalu menekankan kasihnya dan mengabaikan keadilan Allah. Ada juga kesalahan yang lain seperti tokoh polisi. Kalau polisi pasti menghukum orang yang bersalah, dan mereka beranggapan sama bahwa Allah itu sama seperti seorang polisi yang menghukum setiap orang yang berdosa. Itu sebenarnya merupakan pengertian yang salah. Pengertian yang benar bahwa Allah adalah kasih sekaligus adil, bahwa Allah mengasihi setiap orang yang berdosa, tetapi Allah juga adil, harus menghukum setiap orang yang berdosa. Saya punya cerita bahwa seandainya misalnya saya merampok bank, tapi karena saya tidak profesional, akhirnya saya rampok 50 juta, tidak lama kemudian saya udah ketangkap karena ada CCTV di bank itu. Lalu saya pendek cerita dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, jaksa menuntut saya dihukum 5 tahun penjara karena bukti-bukti yang sudah lengkap. Lalu saya minta membela diri. Lalu saya berkata, Pak Hakim, saya memang bersalah. Saya merampok. Tapi ini bukan pekerjaan saya. Saya karena memang sangat butuh uang. Karena saya 3 bulan yang lalu di PHK. Sementara kebutuhan di rumah sangat banyak. Uang anak sekolah, uang kontrakan. Saya gelap mata. Tapi Pak Hakim, itu semua barangnya ada, uangnya nggak kurang sepeser pun. Lalu tidak ada korban. Saya minta ampun Pak Hakim, dan saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong ampunilah saya. Kira-kira kalau kalian itu menjadi seorang hakim, apakah menghukum saya atau membebaskan saya? Harus dihukum, memang harus dihukum. Kalau dibebaskan, nanti semua orang akan merampok. Ya kalau ketangkap, minta ampun, dibebaskan. Tentunya harus dihukum. Tentunya Allah itu adalah Allah yang adil, harus menghukum setiap orang yang berdosa. Tapi lihat di sini ada dilema. Bagaimana Allah yang kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Ini ada dilema. Tapi itu hanya bagi manusia. Kalau bagi Allah itu bukan suatu dilema. Saya punya sebuah cerita. Ada seorang
jenderal namanya Jenderal Samila. Ini terjadi abad 20 di Rusia. Dia ingin menggulingkan seorang kaisar diktator yang membuat rakyatnya menderita. Akhirnya mereka bergerilya ingin menggulingkan kaisar. Namanya bergerilya, mereka mempunyai makanan yang terbatas dan semua keluarga ikut. Dalam perjalanan mereka bergerilya, mereka kehilangan makanan. Lalu ajudannya berkata, "Jenderal, kita kehilangan makanan. Nanti kalau ini kehilangan terus, kita tidak akan bisa menggulingkan kaisar. Kita kehilangan kurang makanan." Lalu kaisar memerintahkan, "Sekarang umumkan semua kepada yang ikut, kalau ada mencuri makanan, lalu kita cambuk 50 kali. Seminggu 2 minggu gak ada yang kehilangan. Tapi pada ketiga minggu kemudian mereka kehilangan makanan lagi." Lalu ajudannya melapor kepada jenderal, "Jenderal, kita kehilangan makanan. Bagaimana?" Wah, langsung jenderalnya marah. "Sekarang saya perintahkan harus ditangkap." Jenderal, nggak ada tapi-tapian, harus cari segera." Lalu ajudannya berkata, "Sudah ketangkap jenderal, tapi tidak ada tapi-tapian. Sekarang kumpulkan semua yang pengikut kita, biar kita hukum di depan supaya tidak ada lagi yang mencuri." Lalu dikumpulkanlah semua yang pengikut. Lalu mau dicambuk, jenderalnya duduk di duduknya. Lalu udah banyak orang. Lalu jenderal berkata, "Ajudan, bawa pencurinya." Lalu ketika dibawa, kan pakai cadar ditutup wajahnya. Lalu ketika sudah mendekat, jenderalnya, kok saya kenal itu. Lalu jenderalnya, "Sekarang buka cadarnya." Dibuka, tapi ternyata ibunya si jenderal. Si jenderal dilema. Dia yang buat aturan, kalau tidak dihukum, dia bukan jenderal yang adil. Tapi kalau dihukum, ibunya sudah tua, nanti bisa mati. Orang banyak juga udah bisik-bisik, kalau tidak dihukum nanti, dia pilih kasih. Tapi kalau dihukum, ada ngomong, dia mah kualat banget, orang curi makanan doang, masa dihukum? Tapi jenderalnya tegas, "Ini hukuman tetap dilaksanakan. Nanti hitungan ketiga, cambuk. Hitung." Pas hitung 1, 2, pas ketiga datang jenderalnya, "Stop." Lalu jenderalnya menghampiri ibunya. Lalu dia berkata, "Ibu, saya mengasihi kamu." Baru dipeluk ibunya. Tapi dia bilang, "Tapi hukuman harus ditegakkan." Lalu jenderal buka bajunya, dikasih ke ibunya. Lalu ibunya disuruh duduk. Lalu berkatalah jenderal kepada ajudannya, "Ajudan, cambuklah saya sebagai pengganti daripada ibu saya." Semua orang heran. Yang mau kita lihat di sini, kasih dan keadilan bisa dijalankan kalau ada pengorbanan. Begitu juga Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus